Mohon perhatian, Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School, wow! Oke, masih kembali bersama saya, Cak Sur, di acara yang begitu favorit, begitu populer, yaitu adalah Pod School SMP Negeri 1 Balong. Pod School! Oke, di edisi yang pertama, di hari ini adalah launching ya, ceritanya kita launching. Kita mendatangkan Master of SMP Negeri 1 Balong. Beliau merupakan sosok dari sesepuh juga, bisa dikatakan demikian, bisa dikatakan masterpiece-nya MC. Wah, siapa beliau? Kita sambut dengan istimewa dan hangat. Beliau adalah Bapak Sumiran SPD MPD. Tepuk tangan dulu. Oke, selamat datang untuk Bapak Sumiran SPD MPD ya, selaku Kepala SMP Negeri 1 Balong tercinta. Oke, Bapak Sumiran, ini kita tidak mengulas materi nanti Pak nggih, tapi kita sedikit acara yaitu launching nggih, launching untuk meresmikan Pod School SMP 1 Balong agar SMP 1 Balong tetap jaya di udara, hebat di darat, seperti itu. Kembali masih di momen yang sedikit santai, sedikit juga serius, bisa dikatakan demikian. Bapak Sumiran, biografi kita bacakan. Beliau kelahiran di Ponorogo tanggal 3 bulan 5 tahun 1963. Leres Pak nggih? Betul sekali. Betul sekali. Kalau betul, teman-teman, ada sesuatu yang ganjil nggak? Ada nggak? Nah, ini bulan berapa? Ini bulan berapa? Ini bulan berapa? Ini bulan apa? Bulan 7. Berarti 2 bulan yang lalu beliau ulang tahun nggih. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Sum. Semoga panjang umur ya. Amin. Nah, ada yang kurang Pak sebenarnya Pak. Terima kasih sekali. Sor ngasemi dereng Pak. Oke, ini Pak Sum, biografi sudah kita sebutkan tadi di awal. Beliau juga kelahiran Ponorogo, domisili di Selaung Pak. Betul sekali, tepatnya di RT 6 RW 2 Dukuh Jaten, Desa Selaung, Kecamatan Selaung. Kan menurut mitosnya begini, Pak Selaung itu rumahnya di bawahnya mountain atau di bawahnya gunung. Tapi pola pikirnya adalah pola pikir kota. Itulah kebanggaan kita selaku kita juniornya Pak Sum. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, bagus. Untuk Pak Sum, biografi yang kita lihat itu hobi di peternakan Pak nggih? Ya, bisa dikatakan begitu. Sedikit pertanian juga oke. Menyanyi dikit-dikit juga. Nyanyi yang perlu kita bahas nanti juga. Oke, kalau Pak Sum ini gini ya, sosok figur sebagai seorang kepala sekolah tapi tidak gengsi ya di pertanian. Itu dasar-dasarnya Pak Sum untuk melakukan itu kenapa? Satu mungkin karena kebutuhan atau mungkin karena hobi atau karena kita hidup itu tidak harus gengsi, mungkin begitu atau gimana Pak? Mau dijelaskan? Mungkin itu perlu perjalanan batinnya agak panjang. Sekarang ini kan banyak orang yang mungkin betul kata Kak Sur tadi, gengsi. Padahal menurut saya itu tidak perlu. Mengapa demikian? Karena nilai atau bobot seorang itu sama sekali tidak dilihat dari penampilan lahiriahnya saja. Kata mutiara ini. Ya, tidak dari sisi itunya saja. Jadi kalau orang sebatas melihat dari sisi lahirnya saja, itu ibaratkan makan buah itu baru kulitnya yang dilihat. Jadi belum merasakan isinya seperti apa. Gitu ya. Saya hidup ini sudah 58 tahun, jadi perjalanan cukup panjang. Pahit getirnya hidup sudah banyak saya lakukan, sehingga saya akhirnya pada saat-saat seperti ini menemukan satu prinsip hidup. Tidak ada gunanya atau tidak perlu sekali kita di depan orang itu menampilkan sesuatu itu kita buat-buat bukan apa adanya. Gitu ya. Sampean tahu kalau saya misalkan ke sekolah,
sampean sepeda motornya CB kan, yang Iya. cukup mahal, baru lagi. Ini teman sampeannya itu KZR yang terbaru juga. Oke. Teman-teman Bapak Ibu guru bawa mobil baru-baru ya kan. Iya, iya. Saya bawa Supra X tahun 2001 tidak masalah loh itu. Saya tidak masalah, tidak Iya, ada iya, yang katanya gengsi dan sebagainya. Oh, betul, tidak betul. perlu. Kalau orang baru melihat dari sisi lahirnya saja mungkin akan menganggap begitu. Kira-kira begitu Kak Zur. Oke. Ya, Itu apalagi berarti- pertanian iya, itu bagi saya temukan satu hal yang tidak temukan di hal yang lainnya. Begitu damai, saya tidak mengkalkulasi untung dan ruginya, tapi tatkala apa yang kita perbuat itu menunjukkan hasil yang baik, tumbuhan yang kita tanam itu subur dan sebagainya, ada kedamaian yang luar biasa mahal harganya bagi saya. Oke. Kira-kira begitu. Oke, itu tentang pertanian itu juga. Ya, bisa peternakan dikatakan- juga gitu. Oh ya, peternakannya belum Pak. Nah. Silakan Pak. Saya sekitar 10 tahun lebih memelihara sapi, ya pernah 3 ekor, pernah 5 ekor, pernah 2 ekor. Sama, ada satu hal, saya itu bermain-main dengan binatang itu, saya temukan satu hal keindahan tersendiri. Ada seninya sendiri. Ada Pak, ya? seninya sendiri, saya merasa lucu sekali tatkala mereka itu ternyata juga butuh perhatian kita. Ketika mereka kita datangi, dia merasa nyaman, merasa senang dan sebagainya. Dengan catatan kita kalau bergelut di dunia peternakan harus kita perlakukan yang baik, sabar, jangan dikit-dikit kemudian digebuki, mesti mereka akan marah juga. Iya. Kira-kira begitu. Jadi ada satu hal yang bagi saya tidak saya temukan di sektor yang lain, ke Oke. dunia pertanian, dunia peternakan. Walaupun itu sebenarnya juga hobi saja, bukan profesi, betul. Iya, betul. Ya. Itu padahal kan jenengan sebagai KS ya, tapi untuk gengsi dan lain sebagainya kok dibuang. Nah, itu suatu prestasi yang mungkin tidak dimiliki oleh semua pejabat di muka bumi ini Pak khususnya. Kemudian Pak, ini satu pertanyaan usil dari saya Pak. Oke. Kalau misalnya Bapak kan hobi di peternakan ya. Ya. Nah, ada nggak kejadian unik yang pernah Bapak alami selama berinteraksi dengan dunia binatang Pak? Ya, ada beberapa hal, terutama saya fokusnya akan ke sapi. Sapi saya itu lucu, banyak tetangga, banyak orang-orang itu yang mengeledek saya. Saya kan juga punya kesibukan yang lain, pulang dari sekolah seringkali sampai sore hari jam 3 baru sampai di rumah dan sebagainya. Sapi-sapi tetangga itu semuanya sudah protes kelaparan, minta bengok-bengok, minta makan. Sapi saya itu tidak mau loh itu. Tidak mau. Iya, dia diam saja Diam. sebelum saya datang, sebelum saya beri. Itu kenapa? Setia Pak ya? Iya, Setia pada majikan ya aneh Pak? juga kan, betul. Iya, Jadi iya. jarang dia itu berbunyi bengok-bengok, itu jarang sekali. Kalau misalnya yang datang saya Pak, itu kira-kira bengok-bengok atau enggak Pak? Enggak, mesti. Enggak, Iya. pasti ya. Saya bersahabat sekali Oke. dengan yang saya pelihara. Oke, itu satu hobi di bidang pertanian Iya. peternakan. Kemudian hobi kedua Pak, Apa? menyanyi kan tadi Bapak bilang. Ya sedikit. Menyanyi. Iya. Bapak dulu pernah aku ingat Pak, dilihat di kantor itu ada piala penghargaan khusus untuk menyanyi dengan terbaik untuk penghayatan kalau tidak salah Pak ya. Oh iya betul. Itu lagu betul. apa Pak dulu Pak? Saya menyanyikan ketika itu adalah dalam rangka HUT Kecamatan Balong. Iya. Itu saya menyanyikan lagu 40 tahun yang lalu diciptakan oleh seorang musisi kita, Widuri. Waktu Wih. zaman saya muda itu tren sekali. Oke. Tim kreatif saya mau tanya ini. Kira-kira pengen denger suaranya Pak Sum nggak? Oke Pak, mungkin bisa sedikit dikasih cuplikan lagu yang paling favorit kan Widuri Pak nggih? Rapnya, atau waktu pembukaannya itu- atau apa gimana? Waktu itu memang saya ingin mencoba yang lain. Oh, gitu. Campur sari juga mau, lagu yang lainnya pop juga mau, tapi saya mencoba yang lagu nostalgia waktu Yang itu. slow gitu Pak ya? Iya. Suruh nyanyi ya, men ya? Oke. Wah, Pak, ini Pak, di- tuh, Pak, nyanyi Pak satu lagu aja Pak. Dikerjain. Ini mau ada momen Pak. Kalau enggak ini kita agak berani loh Pak, minta tolong Pak ya. Satu bait aja Pak, kita pengen denger ya, teman-teman ya. Oke. Silahkan Pak, kita tunggu. Waduh, lah ini namanya dikerjain oleh kasur kan. Ini kesempatan namanya ya. Kesempatan. Oke, mungkin bisa sedikit Ya aja, sedikit, Pak. boleh lah. Kita dengarkan Ya, lagu-lagunya. kita coba mulai sedikit beberapa baris saja ya. Oke. Barangkali 3, 2, 1. Silakan. Di suatu senja
di musim yang lalu. Ketika itu hujan rintik, terpukau aku memandang wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apa arti senyummu. Udah. Saya sampai mau tertidur Pak, ya saking asiknya. Ini Bapak ini kalau saya pikir itu multi talenta ya. Ya pantas juga jadi seorang KS. Satu, di samping beliau punya hobi yang unik, kemudian punya alur pendidikan yang berprestasi, karena saya dulu dapat kabar dari rekan-rekan juga bahwa Pak Semi itu punya prestasi di bidang akademis. Ini kula seneng apa gosip Pak? Dari sudut yang mana, pada event apa? Kalau waktu Pak, waktu di jenjang pendidikan Pak. Oh, iya. Ya enggak ya. Kebetulan waktu itu sebenarnya saya kan lahir di tahun seperti itu, pada masa pendidikan di zaman itu memang butuh satu semangat yang luar biasa. Teman-teman banyak yang tidak melanjutkan sekolah. Kebetulan saya itu sejak umur 7 bulan bapak saya sudah meninggal dunia. Saudara saya 4 pada tahun 60-an 3, untuk makan saja kan memang tidak mudah. Saya belum lahir tuh Pak, tahun 60-an belum, Pak. Jelas belum. Iya. Nah, Pak, saya hanya diinspirasi bahwa saya ingin untuk sedikit berubah dari keadaan seperti ini begitu. Sehingga ketika itu saya kan kecil memelihara kambing, setiap saya belajar menggembala itu sambil bawa buku dan sebagainya. Satu hal yang di dalam hati saya ingin sebenarnya para generasi muda, anak-anak sekarang itu untuk bisa mengambil, mungkin bisa menjadi contoh. Itu adalah semangat untuk selalu berprestasi dengan berkompetisi. Betul. Saya bukakan sedikit rahasia saya. Kebetulan waktu di SD dan SMP itu saya akan selalu ranking 1. Nah, setiap kali satu kelas itu ada teman yang nilainya hampir sama saya sedikit begitu saja. Ini hati saya sudah galau, sudah gelisah. Jangan-jangan nanti mengejar saya itu, jangan-jangan nanti menyusul saya. Dan saya merasa damai, nyaman sekali tatkala Bapak Ibu guru kami ketika di SD itu betul-betul menyayangi, menghargai saya, karena alhamdulillah saya termasuk anak yang punya prestasi tadi. Saya masih ingat ketika di SD itu saya kan siswa teladan sekecamatan Selaung, begitu ceritanya ketika ada kompetisi begitu. Saya dapat beasiswa waktu itu, masih ingat betul, nilainya itu 42.000. Oh, itu tahun-tahun berapa Pak? Sekitar itu kira-kira tahun 77. Kalau sekarang dikurskan berapa juta Pak ya? Harga seekor kambing itu hanya 12.000 waktu 12. Iya. Berarti dapat sekitar 10 Pak. Ya dapat 3 lah, kira-kira 3 itu ya. Berarti matematika saya jelek. Itu saya belikan kambing juga, akhirnya dari itulah saya bisa gunakan untuk sekolah ke SMP dan seterusnya. Kebetulan di SMP juga begitu, levelnya kan lebih jauh. Kami juga selalu berkompetisi begitu. Akhirnya juga tetap saya berada di puncak kelas. Ya sama, waktu itu saya bahkan hampir semua mata pelajaran itu tidak ada yang nilainya kurang dari 9. Saya kalau nilainya kurang dari 90 misalkan, saya sudah resah. Jadi namanya pelajaran biologi, fisika itu saya selalu 100. Kok saya nilainya kalau nilainya sampai 8 itu saya tidak pernah puas itu. Waktu itu seperti itu, sehingga pada tahun sekian begitu ketika masuk ke sekolah SMA itu orang-orang tetangga semuanya sudah agak
meledek sedikit ya, karena saya termasuk rotok kebablasan zaman itu. Orang tua saya tidak mampu, saya kemudian melanjutkan sekolah ke SMA, SMA-nya di kota juga, untuk biaya apa gitu. Tapi saya nekat itu waktu itu. Nekat. Waktu itu masuk ke sana menggunakan tes, Mas. Oh, ada tes ya Pak dulu? Ya, tes murni dilaksanakan dan saya angkat topi betul. Tes yang dilaksanakan di sana dilaksanakan dengan betul-betul, insya Allah betul-betul fair. Karena apa? Dari sekitar 1000 peserta, saya itu waktu itu masuk ke SMA 2 itu ranking 1. Nomor 1 saya kaget ketika buka pengumuman, saya ada pada nomor 1 itu, luar biasa. Saya merasa bangga, bahagia luar biasa saat itu, seperti itu. Itu salah satunya mungkin kalau itu dianggap prestasi seperti itu. Yang lain sebenarnya ya biasa sajalah. Kemudian sebenarnya saya dulu, maaf, bukan ingin menjadi guru. Saya dulu sebenarnya cita-cita saya hanya 2. Yang satu itu adalah ahli hukum, yang kedua adalah menjadi dokter. Dua-duanya tidak mungkin karena tidak punya biaya. Oh gitu ya? Kan Terbenturnya di biaya Pak ya? Iya, kelihatannya begitu. Saya pilih dunia pendidikan dan saya cintai, ternyata dunia pendidikan itu luar biasa, banyak hikmahnya. Karena ya pekerjaan mulia juga termasuk. Iya, ternyata begitu. Dan memang yang di atas sana sudah mengarahkan saya untuk ke dunia pendidikan ini. Kita sekarang berlanjut ya ke dunia pendidikan sekarang Pak ya. Ini kan pekerjaannya sekarang panjenengan nampung nggih. Iya. Nah, ini dulu SK pertama Pak, Bapak mengajar di mana? Dulu kan sebelum KS jadi Pak guru ya. Oh iya. Nah, itu pertama di mana Pak? Saya itu tamat dari IKIP Surabaya tahun 86. Ini lucu betul nih. Baru lahir. Ya, barangkali sampai gitu ya. Saya tidak punya apa-apa sama sekali waktu itu. Saya waktu itu kepingin mengajar di SMP 1 Balong. Wah, betul. Dulu Pak? Betul, iya. Betul. Sehingga saya memasukkan lamaran ke SMP 1 Balong itu tatkala kepala sekolahnya di sini yang pertama almarhum Pak Wakim BA. Oh, gitu. Yang ada di foto itu. Di foto tuh Pak ya, yang dipajang di dinding. Saya diterima di sini, disuruh mengajar di sini. Tapi belum saya lakukan, SK saya turun. Oh, gitu. Jadi saya ditempatkan di SMP 3 Sambit, Ringin Nanom, tepatnya 200 meter soto Sor Ngasem. Bentar saya cut dulu. Ini kalau soto Lor Ngasem lihat, awas kalau kita dari SMP Balong ke sana nggak dikasih gratisan. Promosikan lagi nanti. Oke, itu ya Pak ya di Jalan Ringin Nanom ke Perempatan ke timur, ya, betul. Ke timur itu ya. SK pertama di situ Pak. Ya, selama 20 tahun. Wih. Ya. 20 tahun Pak. Dari 87 sampai 2007. Ya. Kemudian untuk SK pertama jadi KS di tempat di mana? Di SMP Negeri 2 Sawu. Sawu. Ya, tepatnya dari Pasar Sawu itu naik ke gunung-gunung ke arah kiri ke timur, itu sekitar 4 km. Itu naik apa Pak dari Selaung? Saya bawa sepeda motornya sampai sekarang masih ada, Suprafit. Oh, yang sering Bapak bawa. Betul. Ya. Itu nostalgianya banyak ya, tidak saya jual, saya biarkan di rumah saja. Kalau nostalgia sama istri pakai Suprafit nggak Pak? Oke, Bapak itu ketika sudah menjadi kepala sekolah ya, SK pertama di sana, kemudian SK kedua pindah tempat lagi. Nah, ini kalau bisa saya tarik ulur garis Pak ya, Bapak dulu pernah melamar di SMP 1 Balong kan? Ya, nah, betul. Kemudian belum dijalani tapi sudah ada SK turun. Betul sekali. Itu artinya ada filosofi Jawa yang mengatakan bahwasanya sapi mulai neng kandang. Sapi apa kebo ya? Kebo mulai neng kandang. Napa-napa ngoten Pak istilahipun nggih. Mungkin begitu. Nggih. Nah, kemudian pengalaman Bapak sebagai seorang guru juga seorang KS, kalau menurut Bapak jujur saja Pak, enak jadi guru atau enak jadi KS Pak? Sulit ini kalau mau jawab. Ya, ditinjau dari sudut mana begitu. Jadi memang dua hal yang sama-sama dalam dunia pendidikan tapi punya job yang agak tidak sama. Ketika menjadi guru tentu saja tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri dengan tugasnya. Kalau tugasnya itu mengelola atau mengajar dengan sebaik-baiknya,
kalaupun dipandang itu sudah cukup, ini sudah beres. Oh gitu. Ya, jadi kalau Beda jadi ya? guru kan demikian. Iya, iya. Nah, yang lain-lainnya itu biasanya ya terserah yang bersangkutan mau mengembangkan dirinya di sektor mana, di sisi mana dan sebagainya. Tentu relatif sedikit. Tapi kalau menjadi kepala sekolah ternyata luar biasa banyak yang harus dipikirkan, Harus ditanggung dan lain sebagainya. dan Oke, pikiran kita gitu. harus jauh dari apa yang kita ambil itu. Ada sisi manfaatnya mungkin, resikonya mungkin dan sebagainya. Yang dihadapi kan bukan dirinya sendiri, banyak juga lebih-lebih seperti sekolah kita SMP 1 Balong yang majemuk sekali, Iya, gurunya betul, juga betul. banyak yang agak belis seperti kamu ya ada. Konangan lur. Kak, gurauan saja. Iya, Itu iya, artinya betul, butuh betul. pemikiran-pemikiran yang masing-masing kan punya kepentingan juga, punya karakter beda, dan juga butuh apa ya, butuh pengakuan yang berbeda-beda. Di Iya. sini yang tidak mudahnya. Tapi memang apapun ini juga sudah sejalan linear dengan mungkin pengalaman. Iya. Ketika jadi guru-guru awal-awal kan pengalamannya relatif sedikit, maka ya jadi guru Begitu. saya cukup. Tatkala sudah seperti saya, sudah mau purna 2 tahun lagi misalkan kan, insya Allah yang saya temukan di lapangan selama 32 tahun lebih kan juga sudah banyak. Iya. Sehingga tahulah kasur seperti itu, Mas Alfian seperti ini, Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Iya. Ini bagi saya ini apa ya, rona-rona kehidupan Oh aja gitu lah. ya, Pak. Seperti itu ya. Kemudian ini Pak, Bapak kan sudah KS di sini ya, sudah menetap. Nanti saya berdoa nanti begitupun Bapak di sini tuh sampai pensiun, Pak. Kalau bisa, saya berharap seperti itu. Nah, kemudian nih Pak hubungannya sama gimana? Itu dari hati yang paling dalam apa lip service saja? Oh. Wah, ini Bapak meragukan kesetiaan saya ini. Kalau saya begini, Pak. Kalau saya begini, Pak ya. Selama yang sudah saya amati, ini kalau Bapak waktu saya luring dulu, Pak ya. Ya. Itu Bapak sering tanya kepada anak. Berarti kan Bapak peduli sama anak. Itu yang saya jadikan pola saya, kenapa saya berharap Bapak sampai di sini sampai nanti di usia pensiun. Itu harapan dari saya. Nah, dari tim-tim kreatif juga sama. Nah, begitu. Kemudian ini hubungannya sama Bapak KS di sini, ini kan nanti insya Allah acara mau launching Pak nggih. Ya. Launching podcast. Nah, ini sebelum kita launching nih harapan Bapak itu bagaimana tentang podcast ini, kira-kira mau dibawa kemana kalau visinya dari sekolah kira-kira? Kalau kita berpikir lebih jauh bahwa di dalam peradaban manusia di muka bumi ini mau tidak mau harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan zaman. Kita ini berada pada zaman 4.0. Ya. Baru lagi ini 4.0 ngerti lah Mas. Oh ya, harus ngerti. Artinya apa? Artinya kita ini mau tidak mau harus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dunia dulu ketika belum ada alat transportasi, begitu ditemukannya mesin uap oleh James Watt, yang berakibat akhirnya ditemukan kapal api, ditemukan kereta api dan sebagainya, kan terjadi perubahan dunia yang luar biasa kan? Iya. Rombak gitu. Iya, dari dulu itu yang ceritanya kan semuanya kan hanya kereta yang ditarik kuda. Akhirnya semuanya termasuk di Indonesia ini dibangunlah oleh kolonial Belanda kereta api yang insya Allah di Ponorogo ini sekitar tahun 1921. Iya, ada perubahan yang luar biasa sekali, mobilitasi masyarakat menjadi luar biasa berubah. Waktu itu Indonesia termasuk Ponorogo, Balong, Selaung khususnya kan gelap gulita sekian tahun kan seperti itu. Nah, dengan ditemukannya pada saat itu oleh Thomas Alva Edison berupa listrik, lampu, dunia berubah lagi. Dengan ditemukannya lampu itu dunia akan berubah lagi menjadi seperti yang sekarang ini perkembangannya yang luar biasa, menjadi semuanya serba listrik, semuanya serba lampu, semuanya serba kan seperti itu. Nah, akhirnya ditemukanlah ada yang 3.0 itu ditemukannya komputer, berubah lagi juga. Komputer dulu yang besarnya itu sebesar mungkin lebih dari satu almari besar waktu itu ditemukannya. Oh, itu udah revolusi yang luar biasa.
kemudian akhirnya menjadi sekarang yang saya katakan tadi, revolusinya sampai pada 4.0, yakni kita berada pada era digital. Iya kan? Gitu. Jadi kalau sampean tadi mengatakan bahwasanya dengan podcast yang ada di SMP 1 Balong bagaimana? Ya SMP 1 Balong kan tidak boleh ketinggalan zaman kan? Kita kan harus selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Betul. Siapapun kalau tidak beradaptasi dengan perubahan zaman nanti pasti akan tertinggal, akan ditelan zaman sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu dengan SMP 1 Balong yang kali ini mungkin akan melaunching dalam bentuk kegiatan yang dinamakan podcast SMPN 1 Balong, saya berharap banyak ini. Berharap banyak antara lain informasi bisa utuh diterima masyarakat tentang SMP Balong itu seperti apa. Yang selama ini mungkin beredar gosip saja, informasi yang tidak jelas saja melalui ini mungkin. Apalagi dengan saya yang menginformasikan langsung, insya Allah semuanya akan saya katakan apa adanya. Jadi harapan saya dengan podcast ini akan memberikan terobosan baru sekali lagi juga untuk bisa mengatakan SMP 1 Balong beradaptasi dengan teknologi, tidak ketinggalan dengan informasi terkini. Begitu Kak Sur? Ya, istilahnya update Pak. Iya, harus selalu. Ya, update. Ya. Terus begini Bapak, itu kan ini ada rumor yang mengatakan bahwasanya SMP 1 Balong itu apa-apa kok niru. Nah, ini terus terang saya sendiri sebagai teman-teman pengelola podcast ya, itu ada rumor seperti itu. Nah, kira-kira pendapat Bapak bagaimana ketika kita dihujat ataupun dihujani sesuatu yang itu tidak kita lakukan tapi tujuan untuk menjatuhkan. Ini tolong komennya Bapak bagaimana responnya kalau ada peristiwa seperti itu, Pak? Kalau yang namanya meniru itu baik atau tidak baik kan tinggal yang ditiru. Kalau kita meniru yang dilakukan Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah meniru itu jelek? Ittiba Nabi, malah hukumnya kan harus kan? Iya toh? Ini materi menarik ini. Lah iya kan. Kalau yang baik kan memang harus kita tiru. Iya betul. Iya. Sementara untuk podcast ini apa saya yang blank ya? Kemasan itu menurut saya belum banyak loh lembaga yang lain yang punya kegiatan seperti ini. Yang ada di TV itu yang dipandu oleh Deddy Corbuzier itu. Wah ini moga saja sampai nanti bisa seperti sana. Amin. Ya followernya sampai 15 juta orang. Wah ini luar biasa. Kayak begitu. Cita-cita itu baik. Kecapnya nomor 1. Tapi enggak Pak, itu doanya dari Pak Sum itu semoga nanti terkabul. Allahumma amin. Jangan sekali-kali kita itu hanya membuat program itu kurang hangat-hangat di awal saja. Dalam perjalanan ketika ada tantangan dan sebagainya kemudian bosan kita tinggalkan dan selamanya tidak akan pernah berhasil seperti itu. Berarti kuncinya ulet Pak ya, betul ulet dan update yang betul. Ini untuk yang terakhir Bapak. Saya jujur loh, saya suka sekali dengan teman-teman kreatif kita itu yang terobosannya melintas di depan. Selangkah lebih maju dari apa yang kita pikirkan dari awal. Ya harus begitu memang harus begitu. Ya betul. Iya. Kemudian ini yang terakhir Bapak, ini sebagai kata-kata pembuka nanti mohon Bapak meskipun secara simbolis lewat podcast, meskipun secara simbolis lewat video audio, mohon nanti Bapak untuk meresmikan podcast dan sekaligus nanti juga di launching ya insya Allah nanti di tahun ajaran baru ini dan kita sudah siap closing. Monggo silakan untuk Bapak secara seremonial sederhana monggo untuk membuka podcast. Monggo silakan. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu, masyarakat di seantero manapun yang bisa mengakses dari media kami ini. SMPN 1 Balong terhitung mulai tahun ajaran baru 2021-2022 melaksanakan satu program kegiatan podcast yang dikomandani oleh Kak Suryanto dan teman-teman yang insya Allah akan menjadi wahana kita untuk sharing berbagai informasi yang menarik dan bermanfaat untuk kita semuanya.
Teristimewa juga untuk masyarakat Balong dan sekitarnya, Ponorogo pada umumnya. Semoga kehadiran kami dari podcast SMP 1 Balong ini bisa diterima dengan baik, dengan tidak menutup diri. Apabila ada kekurangannya, mohon kritik dan sarannya. Ya. Kepada teman-teman tim kreatif, karena ini kita menggunakan media sosial, bijaklah untuk menggunakan media berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku. Nah, dengan demikian saya berharap, mari kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang baik ini, podcast untuk SMPN 1 Balong saya nyatakan dibuka, dioperasikan secara resmi. Oke. Kira-kira demikian Kak Sur, semoga bisa berkembang dengan baik, memberikan manfaat pada para siswa, para guru, dan masyarakat di sekitar kita. Oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Sum. Ini dari kami tim podcast merasa bangga sekali punya KS seperti Kak Sum. Yang pertama, yang kedua, terima kasih sudah melaunching untuk program podcast. Semoga ada manfaat untuk kita, banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Allahumma amin. Dan ini dari tim kreatif ada sedikit pesan untuk teman-teman juga. Pembelajaran berarti adalah perubahan. Ketika tidak ada perubahan berarti itu namanya tidak ada pembelajaran yang sejati. Terima kasih. Jangan lupa doayu, cah bagus, like, subscribe, dan juga kalau bisa komen di link SMP Negeri 1 Balong. Podschool. Terima kasih, sampai ketemu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.